berada di Champs-Élysées-nya Tunisia. Di Perancis, di kota Paris itu ada yang namanya Champs. Saat ini saya berada di Museum Elgin, Tunisia. Perjalanan dari Bakasos menuju stasiun Elgin, kita melewati laut. Kita akan berhenti di stasiun apa namanya Mas Ida? Tunis Bahriah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2020, tepatnya pada pukul 17:36. Sebentar lagi pertengahan Juni kita akan memasuki musim panas. Katanya nanti panasnya lebih panas dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rail lovers dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2020. Nah, ada hal yang akan kita perbincangkan. Ini penting saya informasikan untuk Anda semua, bagi anak muda Banten, baik para dosen ataupun yang mau kuliah ke luar negeri. Hadir di tengah-tengah kita tidak lain, beliau adalah Bapak Ahmad Furqoni. Pak Ahmad Furqoni ini tidak lain adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang yang baru pulang dari Tunisia, yaitu kegiatan BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, mengajar di Tunisia yang diberangkatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Ahmad Furqoni, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Ahmad Furqoni, saya ingin bertanya, Anda betul ya, Anda baru pulang dari Tunisia? Ya, saya baru datang dari Tunisia tanggal 7 Juli 2020. Ahmad Furqoni, kalau ke Tunisia betul itu diberangkatkan dari apa? Dari Kementerian Pendidikan. Bisa diceritakan untuk Rahelopa, ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika itu ada seleksi pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing ke berbagai negara. Sebenarnya tidak hanya Tunisia, ada juga ke Perancis, ke Jerman, ke Mesir, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Kebetulan Anda dapat beasiswa mengajar di Tunisia. Ya, kebetulan saya dipercaya untuk jadi pengajar bahasa Indonesia di Tunisia. Kalau boleh tahu nih, Pak Ahmad Furqoni, untuk Rail lovers, persyaratannya seperti apa bisa menjadi bisa mengajar di luar negeri? Untuk program BIPA, persyaratannya diantaranya itu diutamakan memiliki background pendidikan dari latar belakang bahasa. Kebetulan Pak Ahmad Furqoni sendiri dari latar belakang apa ini? Saya S1 pendidikan bahasa Inggris, S2 juga pendidikan bahasa Inggris. Itu dulu untuk bisa ikut di program BIPA. Selanjutnya seperti apa? Ada juga persyaratan menguasai bahasa asing sesuai dengan negara tujuan. Ya. Pak Ahmad Furqoni sendiri? Saya memilih Tunisia karena Tunisia itu bahasa utamanya bahasa Arab. Bahasa keduanya bahasa Perancis. Alhamdulillah saya pernah belajar bahasa Arab dan juga pernah mengajar bahasa Arab dulu. Lalu untuk bahasa Perancis, saya pernah kursus bahasa Perancis. Artinya bahwa persyaratan itu untuk memudahkan Anda berkomunikasi di Tunisia. Iya, benar. Oke. Selain urusan latar belakang pendidikan, lalu kemudian juga kebahasaan, ada nggak yang lain untuk bisa menjadi pengajar di luar negeri? Kita harus punya pengalaman mengajar orang asing. Orang asing? Iya. Pak Ahmad Furqoni pernah punya pengalaman itu? Saya pernah mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang Jepang yang bekerja di Krakatau, Osaka Steel, Cilegon. Berapa lama itu, Bang? Mengajar orang asing sebelum berangkat ke Tunisia itu? Kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan? Oke. Pertama harus punya latar belakang pendidikan, yang kedua harus menguasai bahasa asing, dan juga pernah mengajar orang asing. Ada persyaratan lagi untuk bisa menjadi pembelajar di luar negeri? Sebenarnya banyak ya. Untuk persyaratan lebih detail bisa dilihat nanti di web Badan Bahasa Kemendikbud. Karena itu programnya setiap tahun, Pak? Biasanya setiap tahun. Biasanya pendaftaran dibuka bulan Maret.
lalu seleksi potensi April, Iya. pengumuman itu Mei, lalu ada pembekalan, biasanya 10 hari. 10 hari. Untuk pembekalan yang dimaksud itu tentang apa itu biasanya? Itu macam-macam, tentang kebahasaan, Iya. juga tentang budaya, dan juga diplomasi kebahasaan. Oke. Itu ya, Railover ya. Ini hal-hal yang harus dipersiapkan ketika Anda mau ikut di program BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing yang diberangkatkan ke luar negeri. Pak Ahmad Kurkoni, saya ingin bertanya juga tentang ini. Bagaimana kondisi Tunisia ketika Anda sudah berada di sana? Kewalahan Anda berkomunikasi atau barangkali cuaca dan keadaan atau kultur kebudayaan Tunisia seperti apa? Pertama kali saya datang itu 11 Februari, cuaca sangat dingin ya. Iya, iya. Itu sekitar 7 derajat. Karena saya belum pernah mengalami cuaca sedingin itu. Nah, jadi kita harus siap-siap menggunakan jaket tebal. Walaupun kita menggunakan jaket, Iya. itu masih terasa dingin. Masih terasa dingin? Ya. Lalu juga untuk transportasi umum, di sana rata-rata baik itu supir ataupun kondektor rata-rata tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus menggunakan bahasa Arab atau Perancis. Wow, luar biasa. Dan Anda menggunakan itu di sana? Ya, saya lebih sering menggunakan bahasa Perancis. Maaf, saya lebih sering menggunakan bahasa Arab. Iya. Karena saya orang asing, itu kadang-kadang mereka menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Perancis. Apalagi di pasar, ketika saya membeli makanan, saya tanya pakai bahasa Arab, kam, dia jawab troa dinar, 3 dinar. Troa dinar, iya. Dan Anda paham ya, jadi tidak ada persoalan komunikasi ya, karena relatif bisa dipahami semua perbincangan dan komunikasi mereka. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, walaupun awal-awal kadang mereka menjawab dengan bahasa Arab dialek Tunisia. Dialek Tunisia. Ibaratnya ketika di Indonesia, kadang-kadang orang Indonesia menggunakan bahasa Sunda atau Jawa. Nah, lalu saya pun terus terang kepada mereka, samah nih, atakalamul arabiyya fusafaqat wal atakalamud dari. Maaf, saya hanya dapat berbicara bahasa Arab yang fusha. Fusha itu bahasa Arab yang baku. Tapi saya tidak bisa berbicara bahasa Arab Tunisia atau Darija. Itu harus terus terang. Karena secara umum masyarakat Tunisia itu berbicara bahasa Arab dialek Tunisia. Bahasa Arab Fusha itu hanya digunakan di forum-forum resmi. Misalnya di universitas atau berita acara di televisi. Itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Tapi dalam percakapan sehari-hari, mereka lebih sering menggunakan bahasa Darija atau bahasa Arab dialek Tunisia. Atau sebagian kaum inteleknya menggunakan bahasa Perancis. Oke. Nah, Anda sudah masuk di Tunisia, lalu juga sudah membaca kultur kebudayaan sampai komunikasi mereka. Kalau saya boleh bertanya, pendidikan di Tunisia itu sama nggak sih dengan di Indonesia? Oke, kalau mungkin Anda tidak masuk ke wilayah SD, SMP, SMA, tapi kan Anda di perguruan tinggi kan? Iya. Nama perguruan tinggi di sana itu Anda ngajar di kampus mana? Bagaimana kondisi pendidikannya? Samakah dengan Indonesia? Saya ngajar di Universitas SUS. Kalau bahasa Arabnya itu Jami'ah Susa. Jami'ah Susa, ya. Bahasa Perancisnya Université de Sus. Itu terletak di kota Sus, sekitar 140 km dari ibu kota Tunis. Iya. Sekitar 2,5 jam perjalanan dengan kereta api atau mobil. Kebetulan saya mengajar di Fakultas Sastra dan Ilmu Humaniora. Bahasa Arabnya Kuliatul Adab wal Ulumul Insaniyah. Di gerbang kampus Fakultas Sastra itu terdapat tulisan berbahasa Arab dan Perancis saja. Malah tidak tertulis bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kebetulan saya mengajar di kampus umum. Jadi di Tunisia itu ada yang namanya kampus agama, itu namanya Universitas Az-Zaituna. Nah, di situ lebih populer bahasa Arab. Bahasa pengantarnya, buku-bukunya itu berbahasa Arab. Mahasiswa Indonesia banyak di sana yang kuliah di Az-Zaituna. Sedangkan kampus tempat saya mengajar itu kampus umum, lebih populer bahasa Perancis. Bahkan buku-buku referensi mahasiswa saya jurusan sejarah itu referensinya bahasa Perancis. Kami juga punya grup dosen, itu
sebagian besar mereka berkomunikasi dalam bahasa Prancis. Ya mau tidak mau saya harus belajar lagi bahasa Prancis. Kalau pendidikan kampus di luar negeri Tunisia dengan Indonesia sama nggak sih itu Pak Ahmad Furqon? Praktek pembelajarannya misalkan, metode pembelajarannya gitu, hampir sama atau berbeda jauh dengan Indonesia? Menurut saya secara umum hampir sama. Hampir sama. Cuma bedanya kalau di sana S1 tidak wajib menulis skripsi, tidak ada skripsi. Oh, tidak ada skripsi di sana? Untuk S1. S1. Jadi mereka cuma ujian, setelah lulus ujian lulus. Oh, ternyata bedanya luar biasa. Kalau mahasiswa kita di Indonesia, terutama di Banten, mahasiswa itu stres ketika mau lulus karena skripsinya harus diselesaikan, dibuat dan harus disidangkan. Ya, di jadi sana di sana cuma S2 aja wajib menulis tesis. Kalau ternyata S1 di Tunisia hanya S2 membuat tesis. Ya. Oh, S1-nya tidak membuat skripsi. Tapi ujian tesis di sana, saya pernah menghadiri ujian tesis. Iya, iya. Itu dilihat banyak orang. Oh, dilihat terbuka. Terbuka seperti ujian dokter. Jadi alhamdulillah saya sempat menghadiri ujian disertasi dokter dan juga ujian tesis master di Universitas Al-Zaitun. Luar biasa ya. Nah, kita bicara ke kebudayaan nih, Pak Ahmad Furqoni. Tunisia itu yang ada dalam bayangan saya adalah negara Islam. Bagaimana? Kultur kebudayaan masyarakat religiuskah? Atau barangkali ya sama saja seperti kita di Indonesia misalkan? Ya, hampir sama, mirip di Indonesia. Jadi di sana yang menggunakan kerudung atau hijab banyak, yang tidak menutup rambutnya pun Banyak. tidak berhijab banyak juga. Apalagi saya mengajar di kampus umum Ya. di Universitas Sud. Itu banyak mahasiswi atau dosen yang tidak berkerudung. Lalu Anda punya pengalaman misalkan di sebuah masjid, di sebuah musola, orang-orang sana melihat Anda seperti apa? Punya pengalaman itu? Ya, jika saya menggunakan peci hitam, sebagian besar orang Tunisia sudah tahu kalau saya dari Indonesia. Oh, dari ciri Indonesia itu pecinya hitam? Ya. Oh, luar biasa. Lanjut. Tapi jika saya tidak menggunakan peci hitam, ada sebagian orang yang menebak saya dari Lebanon, ada juga yang mengira saya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Mungkin karena bahasa Arab saya itu terlalu baku. Kalau tidak memakai peci hitam. Ya. Berarti tebakan mereka bisa dari berbagai negara. Ya. Kalau peci hitam sudah pasti Indonesia. Oh, luar biasa ya. Rahel Lovers, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Ahmad Furqoni ini ya, terkait bagaimana dosen dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Banten ini, aslinya dari Rangkas ya Pak ya, terbang ke Tunisia mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Bang, selain tadi kultur, kebudayaan, ada juga keagamaan, Anda pernah jalan-jalan ke tempat wisata? Ya, alhamdulillah. Ke tempat mana saja ya? Coba bisa diceritakan nggak bagaimana suasana tempat wisata atau tempat sejarah-sejarah yang ada di Tunisia? Saya pernah berkunjung ke El Jim. Apa itu El Jim? El Jim itu nama sebuah daerah, nama kota kecil. Iya. Dan di situ ada museum, namanya museum, lupa saya namanya ya. Dan itu mirip dengan museum yang ada di kota Roma. Isi museumnya apa aja itu Pak? Sejarah. Nanti kita perlihatkan gambarnya ya. Jadi Iya, ada sebuah bangunan Kolosium di Roma itu, yang mana bangunannya mirip sekali. Itu di daerah El Jim. Jaraknya kurang lebih 70 km dari kota Sud. Saya juga pernah berkunjung ke kota Monastir. Monastir itu sangat terkenal karena Presiden Tunisia pertama, Habib Bourguiba, lahir dan juga wafat dan dimakamkan di kota itu, di Monastir. Nah, Presiden Habib Bourguiba itu pernah bertemu dengan Presiden Soekarno di Tunisia. Di Tunisia. Yang memberitahu saya pertama kali itu warga Tunisia. Ketika saya bertemu beberapa warga yang sudah sepuh, mereka menanyakan asal saya dari mana, saya jawab dari Indonesia. Lalu mereka bercerita, waktu itu 3 orang ya, bercerita bahwasannya Soekarno itu orang hebat. Beliau pernah datang ke sini bertemu Presiden Bourguiba dan ternyata mereka tahu sejarah Indonesia. Mereka bercerita tentang konferensi Asia Afrika di Bandung. Luar biasa. Nah, Bang,
Pak Ahmad Purkoni, sudah panjang lebar nih kita membahas tentang Tunisia. Pertanyaan terakhir saya, perempuan-perempuan di Tunisia bagaimana ini Bang? Biar jangan tegang nih Rahel Lovers. Ya di sana mirip seperti di Indonesia. Tidak semuanya menggunakan kerudung. Iya, iya. Banyak juga yang tidak menggunakan. Tapi kalau misalkan dari raut, dari mata, misalnya dari hidung, apa mereka tidak lebih kepada Arab begitu Bang? Jadi percampuran antara Arab dan Eropa. Jadi sebagian itu mirip Arab, sebagian lagi mirip Prancis. Mungkin karena mereka jajahan Prancis, lalu ada pernikahan silam dengan warga Prancis. Cantik-cantik kah? Atau biasa seperti kita di Indonesia itu? Secara umum lebih cantik. Secara umum lebih cantik? Iya. Wanita-wanita Tunisia itu ya? Iya. Oke ya. Rahel Lovers, itu kita perbincangan tadi dengan Pak Ahmad Purkoni. Beliau adalah dosen yang ikut kegiatan BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing di Tunisia. Statement terakhir Bang, untuk memotivasi teman-teman anak muda di Banten, bagaimana agar mereka juga bisa terbanglah ke luar negeri untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Kira-kira seperti apa motivasinya? Ya, kalau ingin jadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri, Iya. yang jelas kita harus menguasai satu bahasa Indonesia, Iya. lalu bahasa daerah. dan Bahasa, terakhir maksud, juga maaf, bahasa daerah yang dimaksud bahasa daerah mana Bang? Tidak. bebas. Bebas. Biasanya setiap orang kan mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Kalau saya orang Sunda ya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Indonesia, bahasa daerah dan Bahasa asing. bahasa asing. Asing itu bisa Inggris, bisa Prancis, bisa Jerman, Belanda, bisa Arab gitu ya? Iya. Oke. Lanjut Bang. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Saya ingat ketika pembekalan Profesor Dadang itu pernah bilang kuasai bahasa asing sebanyak-banyaknya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa yang simpel karena tidak ada konjugasi atau tasrif. Misalnya, saya makan, kamu makan, kami makan. Itu tidak berubah kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab dan Prancis itu berubah. Tergantung subjeknya siapa. Iya. Baik, Rahel Lovers, itu dulu perbincangan kita dengan Pak Ahmad Purkoni yang baru pulang bulan Juli kemarin dari Tunisia. Semoga perbincangan kita kali ini membawa kebaikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banten. Anak muda Banten, ayo bergerak, ayo kita masuk ke wilayah negara-negara lain. Boleh juga lewat jalur BIPA yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya adalah Badan Bahasa. Pak Ahmad Purkoni, terima kasih Ya, atas sama-sama. perbincangannya ya. Mudah-mudahan semuanya semangat dan sehat.